Ada rezeki yang harus dijemput, ada juga nih rezeki nomplok. Ratusan warga di Lumajang, Jawa Timur dihebohkan munculnya kerang coklat di tepi pantai Watu Pecah, Kecamatan Pasirian. Fenomena ini biasanya muncul saat puncak musim kemarau. Warga pun berbondong-bondong mencari kerang coklat untuk dijadikan tambahan lauk pauk maupun dijual. Kerang ini menempel di bebatuan yang berada di tepi pantai. Saat ombak surut, warga pun berburu kerang coklat ini dengan menggunakan sabit kecil. Semakin ke tengah, ukuran kerang coklat akan lebih besar. Ini lumayan agak besar dikit. Kemarin agak kecil-kecil. Ya kalau ada dijual, kalau nggak ada ya dimasak sendiri. Caranya memang harus ada keberanian masuk di tengah ombak. Jadi, karena kerang ini pada dasarnya nempel di batu. Jadi harus ngambil pakai alat, biasanya pakai sabit ataupun kapi. Jadi alat-alat tradisional yang dipakai di sini. Sehari bisa dapat berapa kilo, Pak? Kalau masyarakat sini ada yang dapat sampai 5 kilo. Warga rela berpanas-panasan mencari kerang, karena kerang coklat ini memiliki rasa yang enak. Tapi kalau hasil kerangnya banyak, bisa dijual juga seharga Rp20.000 per kilogram. Lumayan ya warga? Berbeda dengan warga Lumajang yang berjibaku dengan kerang saat musim kemarau aja, warga Muara Angke setiap hari akrab dengan dunia kerang. Mulai dari profesi nelayan, pengupas kerang, hingga tanah yang mereka injak, semuanya kerang. Sampah kerang jadi pondasi bangunan? What? Emang kuat ya warga? Bukan buat estetika ya warga, tapi karena memang keadaan. Sebagian besar masyarakat di Kampung Kerang Muara Angke, Jakarta Utara ini memang berprofesi sebagai nelayan, pengusaha maupun pengupas kerang. Aroma amis dari sisa kulit kerang sontak menyeruak begitu menginjakkan kaki di kampung yang satu ini. Namun, warga Kampung Kerang seolah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mereka bahkan menggunakan limbah kerang hijau untuk menggantikan tanah dan pasir sebagai tempat berpijaknya rumah. Bisa dibilang, keseluruhan Kampung Kerang berada di atas tumpukan limbah kulit kerang. Lantaran berpondasikan cangkang kerang, rumah-rumah warga yang dibangun juga merupakan bangunan semi permanen. Rumah tersebut pada umumnya masih terbuat dari triplek. Ini sengaja dilakukan mengingat struktur fondasi yang ringkih sehingga bangunan harus dibuat seringan mungkin. Secara administratif, Kampung Kerang berlokasi di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Ada sekitar 169 kepala keluarga yang tinggal di sini dengan jumlah populasi mencapai 480 jiwa. Mereka tinggal di perkampungan padat penduduk, di mana semuanya bermata pencaharian sebagai pengupas kerang. Upah yang didapat para pengupas kerang setelah seharian bekerja mengeluarkan daging dari kerang hijau ialah sekitar Rp30.000. Jumlah kerang yang harus mereka kupas biasanya sekitar 20 kg. Kerang-kerang yang dikupas ini memang telah direbus terlebih dulu, sehingga dagingnya bisa langsung dikumpulkan untuk dijual lagi ke pasar. Meski saat ini sedang memasuki puncak musim kemarau, namun tidak sampai mempengaruhi jumlah kerang hijau yang diperoleh oleh para nelayan. Pasokan kerang hijau untungnya masih relatif stabil. Soalnya kerang hijau di sini sudah berhasil dibudidaya oleh para nelayan, sehingga setiap harinya ada lebih dari setengah ton kerang hijau yang didapat hanya di Kampung Kerang ini saja. Wah, lumayan banyak juga ya. Dengan jumlah kerang sebanyak itu setiap harinya, dan ini sudah berlangsung selama puluhan tahun, gak heran kalau kulit kerang berbagai ukuran terlihat di setiap sudut kampung. Di mana-mana hanya ada pecahan kerang berserakan sejauh mata memandang. Bukan hanya untuk urusan rumah, limbah kerang ini juga dijadikan untuk urukan jalan. Sisa-sisa kulit kerang ini sengaja dibuang juga ke jalanan sebagai antisipasi datangnya banjirop. Biasanya banjir memang terjadi ketika bulan terang di musim penghujan. Kemanapun kaki kita melangkah, bunyi retakan kulit kerang yang pecah pun terdengar. Oke, nih warga, jadi inilah pecahan kerang hijau yang dijadikan alas untuk warga Kali Adem. Bisa kita lihat pecahannya masih agak kasar dan ini tajam. Jadi kalau di sini emang harus pakai alas kaki biar kaki kita tidak terluka. Dan bisa lihat di belakang saya ini udah masuk ke wilayah perairan. Di sini udah nggak kelihatan lagi tanahnya,
hanya ada kerang hijau, jadi bisa kita bayangkan betapa tingginya tumpukan kerang hijau yang ada di sini. Menurut Ketua RT setempat, tinggi tumpukan kerang yang ada saat ini sudah mencapai 5 meter. Wow, tinggi banget ya warga, udah setara bangunan 2 lantai. Umumnya, para warga di kampung kerang ini sudah tinggal selama puluhan tahun. Meski jauh dari kata bersih dan higienis, para warga terbilang jarang menderita sakit yang disebabkan oleh limbah kulit kerang. Mereka seolah sudah kebal dengan kondisi lingkungan seperti ini. Kalau untuk warga di sini, ya karena sudah terbiasa, mereka sudah punya tempat tinggal di sini, sudah punya pekerjaan di sini, mata pencaharian di sini. Jadi mereka itu udah dianggap udah mengenai masalah kondisi seperti ini udah terbiasa. Kedua, udah mereka warga di sini udah merasa nyaman gitu. Sementara untuk MCK alias mandi cuci kakus, masyarakat Kampung Kerang masih mengandalkan air tanah. Kendati memang air tersebut terkadang terasa asin karena sudah bercampur dengan air laut. Di situ kalau untuk sekedar buat nyuci-nyuci yang itu mungkin bisa memanfaatkan sumur yang ada itu buatan warga sendiri. Tapi kan kalau untuk semacam minum, mereka bisa beli. Karena kondisi air yang payau, untuk kebutuhan air minum, warga memang terpaksa membeli air minum isi ulang yang harganya bisa dibilang terjangkau. Hanya Rp6.000. Air isi ulang inilah yang digunakan oleh penghuni Kampung Kerang untuk minum dan masak sehari-hari. Warga harus tahu, meski jauh dari kata ideal, warga Kampung Kerang mengaku enggan untuk pindah. Mereka rela bertahan di kondisi seperti ini demi pekerjaan pengupas kerang yang telah digeluti selama ini.